Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Healthy People dengan acara kita yaitu KKP Podcast, Kantor Kesehatan Pelabuhan menuju WBK Nasional Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan terbaru, di mana ini lumayan viral nih di masyarakat sekarang. Kemarin-kemarin jadi perbincangan, kita bisa bepergian kemana-mana tanpa antigen dan PCR lagi. Nah, tapi untuk konkret dan juga detailnya kita belum tahu bagaimana. Mungkin narasumber kita kali ini akan membahas ataupun juga mengulas mengenai kebijakan tersebut secara resmi dari beliau sebagai pengendali teknis, agar bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat bisa atau mengetahui info yang valid. Yuk, kita lihat. Salam sehat, healthy people semua. Hari ini kita akan membahas fokus tentang kebijakan kekarantinaan kesehatan terbaru di Bandara Raden Inten II atau Provinsi Lampung. Kali ini bersama kita langsung yaitu Dalis atau pengendali teknis Pak Bima Uramanda SKM MFID. Ya, selamat datang Kak Bima. Terima kasih. Ini mungkin langsung hangat ya Kak ya, karena kita membicarakan kebijakan terbaru mengenai SS Satgas, di mana orang yang berpergian tidak perlu lagi PCR ataupun antigen, dia bisa langsung terbang tuh. Iya. Cuman untuk detailnya mungkin itu seperti apa Kak? Ya, jadi sebelum tanggal 8 Maret pemerintah memang melalui SS Satgas mewajibkan selain pelaku perjalanan ini membawa wajib vaksin, dia juga wajib membawa surat keterangan negatif antigen maupun PCR. Sebelumnya itu ya. Ya. Tapi setelah 8 Maret, ketika cakupan vaksinasi dosis pertama sudah 90%, kemudian vaksin dosis kedua sudah hampir 70%, itu ada pelonggaran. Jadi yang sudah vaksin dosis lengkap itu yang mau terbang nggak perlu lagi repot-repot bawa surat keterangan antigen negatif maupun PCR negatif. Oh, jadi dia langsung bisa terbang tapi dengan syarat dia mempunyai vaksin dosis lengkap ya ataupun Iya, booster ya. Betul. Oh, oke. Itu cuma kan ada juga beberapa masyarakat, contohnya anak kecil ataupun masyarakat yang punya comorbid nih Kak. Mereka kan tidak bisa divaksin atau belum divaksin, tetapi mereka juga mempunyai kepentingan untuk berpergian. Itu bagaimana Kak? Beberapa saudara-saudara kita yang merupakan pasien comorbid ya, tidak direkomendasikan untuk vaksin oleh dokternya. Nah, itu memang tetap bisa bepergian melalui transportasi udara, tetapi dia membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Jadi dua yang dibawa, surat keterangan Dari pemerintah, dokter rumah sakit pemerintah, dan juga RDT negatif antigen. Oh, dia tetap harus antigen lah, tanda kutip Iya. ya, untuk pasien comorbid ya. Iya. Untuk anak kecil Nah, untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun kan belum ada vaksinasi iya, mereka ya. belum menjadi sasaran vaksinasi. Oke. Jadi sementara kita hanya cukup didampingi oleh keluarga. Oke, jadi untuk Jadi tidak anak perlu di bawah 6 tahun Iya. hanya harus didampingi oleh keluarga yang mau berpergian Iya. juga ya. Iya. Oke, tapi nih katanya kita dengar juga Kak, ada masalah di lapangan atau sedikit retorika di lapangan mungkin ya setelah munculnya kebijakan terbaru ini. Nah, kita mungkin panggil nih ada petugas teknis di lapangan juga secara langsung. Saudara Nandar, boleh kita sharing? Bagaimana tuh kalau yang menjadi pengalaman kemarin? Jadi waktu saya jaga kemarin di bandara dan kalau dari kebijakan baru itu keluar kan Pak, mungkin ada beberapa penumpang yang nggak paham juga, dan di situ banyak masalah yang terutama ketika si penumpang itu di peduli mas hitam, dia maksa untuk terbang. Itu bagaimana Pak? Sedangkan
di Peduli Lindungi kalau hitam dia pasti tidak layak untuk terbang. Iya. Begitu. Jadi pemerintah sudah memulai digitalisasi ini sudah beberapa tahun yang lalu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi semua yang terbang itu terbaca datanya di aplikasi Peduli Lindungi. Apakah dia sudah vaksin atau belum? Apakah dia kemarin sudah melakukan tes antigen maupun PCR atau belum? Itu semua ada datanya di aplikasi Peduli Lindungi. Kami di bandara, baik maskapai maupun kantor kesehatan pelabuhan kan kita bisa cek riwayat kesehatan tadi, dokumen-dokumen kesehatan tersebut melalui aplikasi Peduli Lindungi. Iya, betul. Ya. Nah, selama ini harapannya kan ketika pelaku perjalanan itu pernah positif dalam kurun waktu 10 hari terakhir, dia itu harusnya melakukan isolasi mandiri. Isoman ya? Bisa. Ya, oleh karenanya dalam kurun waktu 10 hari terakhir ketika dia pernah positif, itu terbacanya di aplikasi Peduli Lindungi itu statusnya tidak layak Untuk bepergian terbang. dengan pesawat. Oke, jadi Masih hitam. masih hitam ya. Jadi ketika seorang tersebut belum menyelesaikan 10 hari isolasi mandirinya, Ya. tapi mungkin mempunyai kepentingan mendesak dan lain sebagainya, dia ngotot nih karena merasa dirinya sudah tidak ada gejala dan sebagainya. Ya. Itu berarti tetap tidak bisa terbang ya Kak, kalau Nah, seperti itu. untuk yang seperti itu kita ada pengecualian. Ya, untuk yang keadaan mendesak Kadang mendesak dan sebagainya. dia tetap bisa bepergian dengan menunjukkan negatif PCR. Oh, Jadi tidak perlu nunggu 10 hari. Oke. Memang selama 10 hari di status Peduli Lindunginya Masih hitam. akan tidak layak Layak bepergian terbang. pesawat. Oh, iya. Tapi kita kan ada helpdesk tuh di KKP di bandara. Nanti pelaku perjalanan ketika akan check-in menemui status Peduli Lindungi yang tidak layak bepergian pesawat itu bisa ke helpdesk KKP. Oh. Nah di situ ketika membawa surat negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam bisa kita lakukan validasi manual. Oke. Mungkin kesimpulannya Kak dari perbincangan ini, ketika kita ingin atau mengharapkan berdampingan atau menjadi endemi COVID-19 ini di masyarakat, yaitu tetap menggunakan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya. Karena hal tersebut jadi habit yang positif mungkin ya, untuk masyarakat agar tetap berkesinambungan, entah ini menjadi endemi berapa lama, tapi habit positif tersebut tetap terjaga ya. Oh ya. Mungkin itu saja sedikit perbincangan kita pada hari ini mengenai beberapa peraturan terbaru di Bandara Raden Inten II, kekarantinaan kesehatan dari KKP Panjang. Salam sehat untuk rekan-rekan sekalian di rumah. Mungkin kita bareng-bareng Kak. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat.